pembedahan untuk memperbaiki struktur saluran kemih. Nah, gangguan ini juga berisiko menimbulkan masalah lain seperti kerusakan integritas kulit akibat iritasi, risiko infeksi karena terbentuknya fistula uretrokutan atau saluran abnormal antara uretra dan kulit. Terus juga ada serta gangguan eliminasi urin akibat aliran urin yang tidak lancar. Lalu pada kasus tertentu, komplikasi seperti cord atau penekukan penis dapat menyebabkan nyeri saat ereksi dan merangsang saraf nyeri di medula spinalis sehingga muncul masalah nyeri akut. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua mengenai kondisi prognosis serta prosedur pembedahan dapat menimbulkan ansietas atau kecemasan baik pada anak maupun keluarganya. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Menurut Fajri dan Rekan tahun 2022, tanda dan gejala hipospadia ini bisa dikenali dari bentuk penis yang tidak normal. Biasanya ujung penis ini tampak lebih datar dan lubang uretranya itu tidak berada di posisi seharusnya. Nah, kulit juga lebih menumpuk di bagian atas penis. Sementara bagian bawahnya itu tampak tipis, kadang disertai adanya cord dari penekukan penis, dan yaitu jaringan yang membuat penis tampak bengkok. Selain itu bisa juga ditemukan testis yang tidak turun ke skrotum atau kelainan bawaan lain pada ginjal. Namun tidak semua hipospadia itu disertai dengan cord atau penekukan penis, tergantung letak lubang uretranya. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Selanjutnya adalah konsep penyakit pada epispadia. Nah, epispadia ini adalah kelainan kongenital pada anak laki-laki di mana metus uretranya itu tidak terletak pada di mana metus uretranya ini terletak pada dorsal penis. Jadi si metus uretranya ini terletak pada ujung penis kan, harusnya metusnya itu terletak di ujung penis. Namun pada anak laki-laki ini perbandingannya sekitar 1 sampai 120.000. Nah, kalau menurut beberapa jurnal yang saya baca itu sama seperti hipospadia, jadi belum diketahui secara pasti. Namun kalau menurut Fajri ini ada 3 faktor yang mempengaruhi. Di sini ada faktor genetik, lalu ada faktor ekonomi dan gizi, di mana faktor ini sangat berpengaruh. Bila ibu yang berada dalam ekonomi yang rendah, otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi pada masa janin ini masih berkembang dan bertumbuh. Lalu ada faktor lingkungan dan demografi. Nah, dari faktor lingkungan ini termasuk seperti ibunya sebelum hamil itu mengkonsumsi obat-obatan dan ada gangguan hormonal pada saat masa awal kehamilan. Untuk demografi dilihat dari usia ibu, di mana usia ibu yang lebih tua itu dapat menjadi faktor risiko dari epispadia. Nah, untuk klasifikasinya ada 3, ada yang glandular, penil, sama penopubik. Untuk yang glandular ini dia ada di ujung sini nih, di atas. Sedangkan yang penil dia ada di batang penisnya, sedangkan penopubik dia ada di pangkal dekat skrotum. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, penata laksanaannya itu bisa menggunakan Catwill Ransley atau modifikasi serta perbaikan. Misal ini itu dilakukan pembedahan. Nah, komplikasi yang muncul ini pada epispadia biasanya karena terbentuknya fistula, jadi adanya gangguan ereksi, di mana fistula ini paling sering muncul di bagian punggung pangkal penis pada area dengan jaringan penutup yang tipis, sehingga rawan terjadi kebocoran pada uretra saat hasil rekonstruksi. Untuk pemeriksaan penunjangnya ini penting untuk menegakkan diagnosis epispadia sekaligus merencanakan tindakan pembedahan, misalnya dari MRI panggul, lalu dilanjutkan untuk menilai kondisi anatominya, serta dengan hasil menunjukkan apakah adanya diastasis sintesis pubis serta gambaran penis yang tidak tampak jelas.
Nah, ada juga pemeriksaan tambahan berupa uretrocystoskopi juga dilakukan untuk mengevaluasi uretra dan leher kanun kemih yang memperlihatkan leher kanun kemih tidak utuh serta adanya meatus uretra externus yang melebar sehingga kanun kemih ini tampak kosong. Selanjutnya masuk ke konsep tumbuh dan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertumbuhnya sel-sel dan ukuran beserta jaringan intraseluler, sedangkan perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh dan struktur yang kompleks meliputi kemampuan gerak halus dan gerak kasar serta personal sosial. Untuk perkembangan motorik kasar pada anak usia 6-12 tahun, di mana anak ini dapat mampu mengendalikan otot-otot besarnya, misalnya seperti berlari, memanjat, dan melempar serta menendang. Sedangkan motorik halus pada anak usia 6-12 tahun, dia mampu menulis dengan rapi dan teratur, misalnya menggambar dengan detail. Lalu pada bahasa, dia mulai bisa menggunakan kalimat yang panjang, kompleks, serta terstruktur. Lalu pada sosialisasi, di mana dia punya keinginan untuk berteman, memiliki banyak teman pada teman sebayanya. Nah, untuk teori perkembangan dari psikososial menurut Erikson, anak usia 6-12 tahun berada pada tahap industri versus inferioritas atau terdiri pada tahap rasa rendah diri vs kerja aktif, di mana mereka ini saling berkompetisi dalam berbagai keterampilan pada diri anak-anak masing-masing. Lalu ada psikoseksual menurut Freud. Ini terjadi pada tahap laten, di mana anaknya ini ada kecenderungan, ada dorongan seks, di mana ada dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Nah, kalau moral menurut Lawrence, ini tuh masuk ke tahap transisi pada di mana ada 3 orientasi anak, misalnya seperti anak baik yang berkembang pada usia 6-10 tahun, di mana anak berperilaku baik. Lalu ada kognitif, anak mampu berpikir dan menggunakan logika. Selanjutnya ke konsep hospitalisasi, di mana selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini masuk ke definisi hospitalisasi. Di sini tuh merupakan pengalaman yang dialami anak ketika harus menjalani perawatan dan tinggal di rumah sakit akibat kondisi kesehatan atau keadaan darurat hingga diperbolehkan pulang kembali. Anak sering merasa cemas dan khawatir karena menghadapi lingkungan baru yang mengganggu rasa nyaman serta menimbulkan stres. Di sini masuk ke respon anak. Yang pertama itu ada tahap protes, yang dimana anak menunjukkan reaksi agresif terhadap perpisahan dengan orang tua. Lalu ada tahap putus asa. Setelah tangisan berhenti, anak memasuki fase depresi atau keputusasaan. Anak tampak lesu, tidak aktif, kehilangan minat bermain, menolak makan, dan menarik diri dari interaksi sosial. Selanjutnya ada tahap penyangkalan, yang dimana fase ini menandakan bahwa anak mulai beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit. Anak ini terlihat lebih tertarik terhadap situasi di sekitarnya, mulai bermain dan menjalin interaksi baru baik dengan sesama pasien maupun tenaga kesehatan. Lalu di sini ada respon keluarganya. Orang tua seringkali mengalami perasaan yang mendalam ketika anak mereka dirawat di rumah sakit. Rasa ingin tidak percaya seringkali menjadi reaksi pertama, terutama jika sakit yang dialami anak muncul secara mendadak. Dalam konteks ini, mereka juga menghadapi ketakutan dan kecemasan yang tinggi terkait dengan keseriusan penyakit yang dihadapi anak. Lalu di sini ada respon sibling, yang dimana mereka dapat menunjukkan berbagai emosi, mulai dari kesepian, ketakutan, hingga kekhawatiran akan kondisi saudara mereka. Lalu ada rasa cemburu dan kemarahan mungkin muncul ketika perhatian orang tua berfokus pada anak yang sakit, sehingga membuat saudara yang lain merasa terabaikan. Selanjutnya masuk ke konsep asuhan keperawatan hipospadia dan epispadia. Di sini ada pengkajiannya. Yang pertama itu ada identitas. Di identitas itu ada nama, umur, lalu ada jenis kelamin, lalu diagnosanya hipospadia, lalu ada keluar utama.
Kalau utamanya tuh biasanya orang tua anak atau anak mengeluh bentuk penis yang tidak sesuai dengan biasanya karena melengkung ke bawah dan terdapat lubang kencing yang tidak pada tempatnya. Lalu ada riwayat kesehatannya. Yang pertama dari riwayat kesehatan penyakit sekarang, yang dimana klien dengan hipospadia ditemukan adanya lubang kencing yang tidak pada tempatnya sejak lahir dan belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Lalu ada riwayat penyakit dahulu, yang dimana riwayat ketidakseimbangan hormon dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kehamilan ibu seperti terpaparnya dengan zat atau polutan, penggunaan kosmetik atau obat-obatan. Lalu yang ketiga itu ada riwayat kesehatan keluarga, yang dimana riwayat keturunan atau genetik dari orang tua atau saudara kandung dari klien yang pernah mengalami hipospadia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada pola nutrisi anak, lalu ada pola aktivitas atau latihan, lalu ada pola istirahat, lalu ada pola eliminasinya, dan pola reproduksi, lalu ada keamanan kenyamanan, lalu konsep diri anak, dan ada pengetahuan dan kebutuhan penyuluhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama pola nutrisi pada anak dengan hipospadia. Yang kedua itu pola aktivitas atau latihan umum anak dengan hipospadia. Yang ketiga itu ada pola istirahat. Biasanya ini tidak memiliki gangguan pola tidur kecuali saat dia dirawat di rumah sakit dan mengalami stres hospitalisasi. Di sini ada pola eliminasi juga pada saat anak hipospadia saat membuang air kecilnya mengalami kesulitan karena penis yang bengkok mengakibatkan pancaran urin mengarah ke arah bawah. Terus di sini ada pola reproduksi dan seksualitas anak, ada keamanan dan kenyamanan, dan di sini ada konsep diri anak biasanya mengalami gangguan citra diri atau gambaran diri karena kelainan yang dialaminya. Terus ada pengetahuan dan kebutuhan penyuluhan juga. Biasanya orang tua itu tidak mengetahui penyakit yang dialami karena kurangnya pemahaman terkait penyakit tersebut. Di sini ada data penunjangnya, yaitu pemeriksaan lab, USG. Diagnosanya itu di sini ada gangguan eliminasi urin, terus ada nyeri akut, ada gangguan integrasi kulit, resiko infeksi, gangguan citra tubuh, dan ansietas berhubungan dengan kritis situasional. Ini intervensinya di diagnosa 1 itu di gangguan eliminasi urin itu intervensinya manajemen urin, identifikasi tanda dan gejala retensi dan inkontinensia urin. Terus yang kedua ini ada diagnosa nyeri akut. Di sini ada intervensinya itu manajemen nyerinya. Dan selanjutnya akan saya selanjutnya masuk ke ada